Halo sobat-sobat maba, khususnya untuk mahasiswa baru fisika. Untuk materi selanjutnya itu ada manajemen diri dan waktu dalam bentuk podcast. Di sini saya sudah ditemani salah satu senior saya, Mas Rifai, Mas ya. Ya, itu prestasinya sangat banyak sekali. Dan ini sangat relate dengan materi kita kali ini. Jadi saya ingatkan untuk maba untuk tetap stay dan menonton video materi kali ini sampai awal sampai akhir. Ya, assalamualaikum Mas Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf, saya kasih. Oh iya. Gimana Mas ini kabarnya? Ya, alhamdulillah seperti biasa meskipun pandemi saya masih sering ke kampus karena memang ada tugas jurusan untuk mengelola jurnal. Jadi ya setiap hari selalu di kampus. Dan alhamdulillah sehat, mungkin karena beberapa harinya tak panas ya di Malang. Jadi suasananya tak panas. Oh iya. Ini jadi ada kesibukan di Malang itu Mas ya? Iya. Alhamdulillah saya sudah di Malang mungkin sekitar 4 tahun ini. Jadi sejak saya mulai semester 1 dulu, saya sudah 4 tahun tepatnya di bulan Juni yang lalu. Nah, sebenarnya saya sudah selesai sih studi kuliah sejak bulan Desember yang lalu. Cuman sejak mungkin 1 minggu setelah saya dinyatakan lulus, saya diminta oleh jurusan untuk mengelola jurnal. Jadi setiap hari selalu aktivitas di kampus. Dan selain itu saya juga ngajar di SMP Darul Fakih Indonesia, dan juga sedikit mengabdi di masjid. Jadi ya aktivitas rutinnya justru di Malang, di luar kota tempat saya. Ya nggak apa-apa Mas ya. Itu banyak sekali Mas kegiatannya untuk kali ini Mas. Itu untuk Masnya sendiri itu kemarin kan hasil yang sekarang ini, kegiatan sekarang ini apakah dari dampak Masnya ikut organisasi waktu kuliah itu Mas? Kalau aktivitas yang saat ini sih, Iya. sejujurnya saya pribadi juga tidak merencanakan. Saya tidak merencanakan untuk kemudian saya sibuk setelah saya selesai studi. Jadi berbagai aktivitas yang dulu saya ikuti sejak saya mahasiswa baru, sejak semester 1 sampai saya purna di organisasi semester 7, dan saya juga purna kuliah di S1. Semua aktivitasnya ya saya ikuti karena saya ingin mendapatkan pengalaman aja. Jadi bukan karena saya ikut aktivitas, ikut organisasi, ikut lomba di mana-mana, dan kemudian nanti setelah S1 saya lebih bisa power gitu. Enggak. Jadi saya justru lebih tepatnya mengisi aktivitas. Jadi agar lebih banyak kebermanfaatan yang saya lakukan. Terkait dengan aktivitas saya saat ini ya mungkin itu karena keberkahan. Saya belum mengikuti banyak aktivitas juga. Namun saya tidak pernah meniatkan diri sejak dulu untuk kemudian aktivitas untuk saat ini. Jadi ya semuanya lebih seperti itu. Kalau berbicara kepadatan aktivitas itu Masnya itu padat yang sekarang atau dulu zaman mahasiswa Mas? Seperti yang dulu kan Masnya kan Mawapres tahun 2019 gitu. Jadi kayak padat yang mana gitu? Kalau dibandingkan dengan sekarang, tentu lebih padat saya ketika waktu S1. Padat yang menurut saya itu bahkan untuk sekedar tidur saja itu sudah sangat sulit. Mungkin teman-teman untuk mahasiswa baru nanti mungkin akan mengalaminya juga. Dan ini untuk adik-adik pasti juga banyak sudah mengalami. Sejak semester 3, saya masih ingat sejak semester 3 saya mulai mengalami kesulitan tidur. Bahkan jam untuk belajar saya pun saya mundurkan. Mungkin kalau untuk mahasiswa baru saya masih bisa mengatur ya. Untuk belajar nanti pulang kuliah sambil makan, sambil di mana lah. Itu enjoy aja. Tapi kemudian setelah saya memilih untuk mengikuti banyak aktivitas, banyak organisasi, lomba tentunya, saya mulai belajar itu saya efisienkan, saya efektifkan, saya padatkan benar-benar hanya 3 jam sampai 4 jam per hari untuk semua tugas ketika saat itu. Dan itu jamnya juga mungkin bagi orang-orang yang lain nggak normal. Saya memilih untuk jam belajar saya itu jam 10 sampai jam 2 pagi. Nah,
Setelah itu saya biasanya akan tidur sampai menjelang subuh, setengah 4 lah. Setengah 4 saya bangun, prepare untuk ngaji subuh. Jadi saya dulu di pondok pesantren untuk ngaji subuh, kemudian mandi dan sebagainya, persiapan, sampai kemudian aktivitas pondok. Ya kita tahu kalau aktivitas pondok dari pagi sampai sore seperti itu. Karena pondok mahasiswa aktivitasnya pagi dan sore, jadi saya punya beberapa waktu luang di maghrib, isya sampai malam. Saya punya waktu luang di sana. Nah saya manfaatkan benar-benar. Dan dari situ padatan saya pun merasakan itu sangat padat. Mulai dari lomba, kuliah, organisasi, dan organisasi pun saya banyak. Jadi saya di HMJ, kemudian mengikuti rohis sebagai subdivisi waktu itu, kemudian juga ada di UKM AST. Tiga ini membuat saya benar-benar kewalahan waktu itu. Tapi bukan untuk saya menyerah. Justru ketika saya mendapatkan pressure yang sangat tinggi, saya punya semacam effort atau keinginan yang lebih untuk bisa memadatkan waktu saya itu sendiri. Kalau dibilang capek, benar. Mungkin semuanya nanti akan tahu ketika itu sudah selesai. Ya. Nah, saya baru mengalami senggang, senggang yang meskipun padat, meskipun selalu ada aktivitas, tapi menurut saya itu senggang. Saya masih bisa untuk ngobrol dengan teman-teman, masih sempat untuk kemudian ngobrol dengan orang tua, keluarga, saudara dan sebagainya. Itu ketika saya sudah semester 6, ya, awal 2019. Jadi saya pernah ke HMJ itu 2018 akhir. Di 2019 awal saya sudah fokus ke kuliah, kemudian hanya lomba beberapa bulan sekali. Kalau sebelumnya setiap bulan. Setelah 2019 saya cuma beberapa kali lomba. Jadi akhirnya alhamdulillah saya bisa pulang ke rumah. Yang dulunya itu jangankan 1 semester sekali, 1 tahun sekali itu sudah alhamdulillah sih. Itu kemudian saya mulai bisa pulang tiap bulan sekali saya pulang. Kemudian bisa sedikit ya jalan-jalan, kalian tahu lah, untuk jalan-jalan ke pantai, kemana dan sebagainya yang dulu mungkin kita nggak pernah rasakan sebagai organisasi. Nah itu menurut saya sangat pakai. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur setelah saya mendapatkan kepadatan yang begitu tadi. Setelah saya senggang, saya nggak kaget sama sekali. Bahkan ketika saya mendapatkan pressure deadline, pagi ini dikasih, siang selesai, itu saya sudah nggak kaget sama sekali. Yaitu mungkin ya sudah terbiasa mungkin ya. Jadi karena kalau kita sudah terbiasa, apapun menjadi biasa. Gini Mas, kalau tadi kan itu sudah dipaparkan ya, bagaimana cara memanajemen diri waktu. Nah, itu sebenarnya dari Mas Rifai sendiri itu ada kesadaran dari awal masuk maba apa setelah merasakan prosesnya bagaimana cara itu jadi jadi saya harus manajemen diri gitu. Jadi semenjak dini apa memang karena prosesnya itu? Kalau saya pribadi, tentu ini mungkin akan sangat berbeda setiap orang. Saya lahir dari keluarga yang sangat disiplin. Itu membuat saya mau nggak mau harus terlatih sejak kecil. Jadi orang tua saya itu memang mengajarkan saya tentang kedisiplinan waktu untuk belajar, kemudian bahkan untuk bermain itu ada jamnya, menonton TV, semuanya diatur. Mungkin bagi sebagian anak yang terbiasa untuk keluar, kemudian biasa untuk kemana, yang sekalinya agak jauh, mungkin itu akan sangat berbeda dan akan sangat aneh. Tapi karena saya itu sudah mendapatkan itu sejak kecil, saya mulai belajar sejak kecil, sejak saya masih SD, bahkan saya dulu mendapatkan istilahnya tuntutan dari orang tua. Tuntutan ini maksudnya standar. Kalau kita orang Jawa mungkin kenal ya bahasa Komo, India, Komo, dan sebagainya. Nah, sebagai keperluan keluarga, saya dan kakak saya yang laki-laki itu tidak diperkenankan untuk masuk SD sampai saya dan kakak saya ini bisa berbicara bahasa Komo dengan baik dan lancar. Mungkin saat ini itu akan sangat menyiksa ya bagi anak-anak. Tapi saya dulu karena nggak tahu kenapa dan itu bisa.
dan itu bisa dilatih sejak kecil sampai kemudian kalau kita dulu SD 6 tahun gitu, itu saya sudah bisa. Saya sudah sangat lancar waktu itu bahasa Komo, dan saya justru gagal ketika masuk ke Malang. Karena saya terbiasa di rumah menggunakan bahasa Komo, bahasa Jawa, nggak pernah menggunakan bahasa Indonesia. Itu kemudian masuk Malang yang kemudian logatnya agak beda, ketemu dengan banyak orang yang beda, itu membuat saya gagap. Jadi namanya culture shock. Meskipun itu Malang dan Blitar tetangga kota lah ya, tapi entah kenapa secara budaya sangat berbeda. Yang pertama karena dari keluarga tentu. Yang kedua adalah dari lingkungan. Ketika saya masuk ke Malang, tentu saya jauh dari keluarga ya, jauh dari keluarga, dan itu adalah pengalaman yang menurut saya paling berharga sampai saat ini. Saya mulai tahu artinya bagaimana harus mandiri, maksudnya mencari makan sendiri. Kemudian mengisi waktu itu yang sebelumnya itu mendapatkan kontrol dari orang tua, kan bebaskan, terserah kamu mau ngapain, that's your life, itu hidupmu. Kemudian ketika mendapatkan seperti itu, nah saat itulah saya belajar dari lingkungan, ya lingkungan pondok, lingkungan kampus, lingkungan teman. Itu dulu yang membuat saya harus banyak berada di lingkungan. Maksudnya banyak mendapatkan asupan-asupan lingkungan. Itulah sebabnya kenapa saya masuk organisasi, masuk AMJ, masuk UKM. Karena yang saya pikirkan saat itu adalah tentu semuanya berbeda, dan saya harus mendapatkan pengalaman itu sejak awal. Kemudian setelah mendapatkan itu dari lingkungan, mendapatkan kemudian problem-problem kelas, belajar yang kemudian saya dulu lulusan SMK, jadi fisika saya itu bukan fisika yang kemudian teori seperti ini, tapi justru ke fisika terapan, fisika praktek. Jadi ketika mendapatkan model pembelajaran seperti anak SMA, saya mulai untuk mengadaptasi diri. Nah, setelah dari lingkungan, teman juga. Yang paling penting, meskipun kita sangat pandai untuk manajemen diri kita sendiri, kalau kita masuk ke celupan tingkat, pasti kita menjadi tingkat dari luar. Meskipun kita bisa membentengi diri, kita bisa takutkan bahwa teman-teman itu akan mempengaruhi kita juga, akan mempengaruhi cara pandang kita, pola pikir kita bagaimana, semuanya akan terpengaruh. Jadi untuk 3 hal tadi, mulai dari keluarga ini mungkin bawaan ya, jadi tidak semua orang bisa men-setting itu. Kemudian dari lingkungan kita bisa memilih. Dan yang ketiga adalah teman. Ketika 3 hal ini sudah berkolaborasi dengan baik, waktu itu akan berjalan dengan baik. Mulai dari rutinitas pagi sampai malam itu akan terjadi dengan baik. Cuman ya kita tidak bisa pungkiri kalau misalkan kita sudah menyusun itu semua dengan baik, rintangan itu pasti ada. Namanya juga mahasiswa ya. Masa iya nggak ada apa-apa. Nah kalau ada ada tuntutan seperti itu, keteraturan dan sebagainya, biasanya nanti akan ada masalah-masalah, gesekan. Harus memprioritaskan ini, harus punya prioritas di tempat yang lain. Semua itu adalah tergantung dari kita sendiri. Dan yang terakhir yang menjadi kunci adalah janji pada diri sendiri. Yang keempat ini itu nggak ada yang bisa mengingatkan sama sekali, meskipun itu orang tua. Kalau 3 hal tadi, teman, lingkungan, kalian bisa memilih dan mendapatkan saya, tapi janji pada diri sendiri tidak. Itu kuncinya dalam manajemen diri. Dalam diri kita sendiri kita harus bisa memberikan yang namanya hadiah dan juga janji. Saya berjanji pada diri saya sendiri setiap saya melakukan aktivitas. Misalkan setiap minggu setelah saya senggang dulu, saya harus jalan-jalan, entah ke toko buku, atau ke taman, atau kemanapun. Itu sebagai bentuk hadiah pada diri saya sendiri. Nah, janji itu yang kemudian saya harus tepati, apapun yang terjadi. Meskipun saat itu saya di tempat lain dan juga, Mas tolong dong, ini harus selesai ya dari pekan. Saya harus juga bilang, mohon maaf, that's my quality time. Itu waktu yang untuk saya sendiri. Itu harus, dan itu harus dibiasakan. Dalam manajemen itu bukan kita harus kerja setiap waktu, tapi membagi semuanya dengan porsi yang seimbang tentunya. Semua itu hanya akan menjadi teori kalau nggak dipraktekkan, tapi itu akan memberikan hasil
ketika kita berani untuk mencobanya walaupun riskan. Mungkin dari banyaknya jadwal kepadatan itu bagaimana Mas Rifa itu mengatur jadwal gitu Mas? Apakah diatur secara sengaja, apa memang berjalan itu ya jadi? Kalau tadi saya cenderung sebagai orang yang kreatif. Jadi saya punya catatan kecil aktivitas rutin yang mungkin tiap hari harus saya. Jadi saya punya dan itu buku selalu saya pegang. Jadi saya hanya kalau bisa beli seperti itu. Kata-kata teman saya banyak yang tahu mengenai itu. Jadi aktivitas misalkan pagi harus ngaji, kemudian kuliah sampai jam berapa tertentu, kemudian ada waktu juga untuk kalau sekarang kan nggak ada kuliah, jadi pagi kemudian ngaji, kemudian aktivitas di kampus, mengerjakan jurnal, kalau nggak gitu ngajar, kemudian ketika siang istirahat seperti biasa 1 jam, kemudian aktivitas lagi ngaji, ngajar. Saya punya jadwal paten, makanya saya ketika dulu di 2019 dan 2018, pokoknya ketika saya mulai masuk mahasiswa, saya lebih rincikan lagi aktivitas saya setiap hari. Nah itu saya tulis. Kebetulan saya itu tergolong orang yang mungkin bisa dibilang agak lupa untuk keperluan saya sendiri, tapi enggak untuk orang lain. Saya juga jadi untuk keperluan saya sendiri saya sering lupa. Jadi saya perlu mencatatnya dengan detail, dengan baik. Ketika saya mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 saya selesai satu aktivitas, saya biasanya akan mikir setelah ini apa, saya baru buka lagi. Tapi semua orang pasti berbeda-beda. Alasan saya membuat catatan seperti itu yang pertama karena teratur. Dan yang kedua adalah jika ada orang lain yang meminta janji, misalkan minta tolong atau kemudian minta ketemu dan sebagainya, saya akan tahu prioritas mana yang perlu saya dahulukan terlebih dahulu. Dan untuk hal-hal yang sifatnya tambahan dalam jadwal itu ya tiap hari terjadi. Nah, ketika bentrok barulah kita memilih. Ketika ada orang lain minta jadwal, nanti siang ketemu ya. Oh maaf, nanti siang saya sudah ada di sini. Saya sedang ada aktivitas ini. Kalau boleh di jam sekian. Nah, kita yang mengatur waktu, bukan orang lain yang akan mengatur kita. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang sangat humble, kemudian menjadi orang yang sangat terbuka, orang lain hanya kita ketemu ya jam 1 misalnya. Padahal kita tahu jam 1 itu waktu kita untuk istirahat. Tapi kita karena sungkan, karena ingin memberikan yang terbaik untuk orang lain, oke deh, ya nggak apa-apa. Nah itu juga buruk untuk diri kita sendiri. Jadi baik itu diri kita sendiri pastikan baik, dan kita kompromikan dengan orang lain. Secara jadwal itu akan selalu terjadi. Bahkan nanti ketika kita sudah selesai kuliah, keteraturan jadwal itu bahkan lebih sulit lagi. Jadi ketika masih kita di koridor kuliah, ya kita belajar mengatur hal-hal yang seperti itu. Sudah terbiasa, dan kalau ada teman-teman atau ada yang mungkin bisa lebih detail atau bahkan bisa mengatur daripada saya, itu sangat bagus. Ketika nanti sudah keluar dari kuliah, semua orang meminta apapun, ya kita punya komitmen untuk kita sendiri. Itu jamku. It's my time. Ya, jangan sampai ada orang lain yang enggak. Tapi kuncinya adalah ketepatan waktu. Saya selalu mengutamakan yang namanya disiplin waktu. Dan kurang senang jika membuang-buang waktu seperti itu cuma beberapa menit. Ketika nanti ada janji, sudah ada janji, misalkan kita dengan orang lain di jam 4 sore kita nggak bisa datang, atau kemudian kita tertunda karena ada perjalanan yang macet atau apa. Konfirmasi, upayakan terlebih dahulu bagaimana caranya bisa on time. Ketika kita sudah punya jadwal, itu nggak akan berlaku kalau kita nggak mentaatinya dengan baik. Kita misalkan jam 8 harus kuliah, tapi
kita malas-malesan untuk jam 8 ya sudah, jadwal itu hanya sekedar jadwal tulisan yang nggak ada artinya. Nah, ketika kita sudah melakukan disiplin waktu, kita sudah berupaya tapi ada aja halangan, ya kita telepon, informasikan kepada orang, maaf, nanti saya akan telat. Telat itu jangan kemudian cuma telat, tapi kita juga harus punya komitmen. Oh, nanti kayaknya aku akan telat 30 menit. Jadi tolong tunggu 30 menit. Kalau nggak punya komitmen, mending dibatalkan. Nah, itulah kita yang namanya menghargai orang lain. Orang lain punya waktu, kita juga punya waktu. Kalau punya janji, ya kita kompromikan waktu. Jadi seberapa penting ya Mas disiplin waktu itu kayak berapa penting buat Mas Viva ini? Kalau Penting. saya Ya. sangat penting. Disiplin waktu itu bukan hanya untuk saya pribadi, bukan untuk saya, Ya. teman yang lain, untuk adik-adik nanti, itu sangat penting. Dan orang tua saya dulu itu bilang, jangan mengandalkan pandai, tapi andalkanlah ketekunan, kedisiplinan. Bahkan termasuk itu untuk belajar. Nggak ada ceritanya orang yang kemudian dia mendapatkan masa depan yang baik dengan malas-malasan, meskipun dia pintar sekali. Tapi ketika dia disiplin, dia tekun, hal-hal yang kemudian mungkin menurut kita sulit, itu akan bisa berjalan dengan baik. Meskipun mungkin, mohon maaf untuk dalam kategori pandai dia biasa aja, atau mungkin kurang pandai seperti teman-teman, tapi dengan ketekunan semuanya pasti bisa. Kalau ngomong orang Jawa itu ya memang benar telaten kan? Iya, namanya telaten. Iya. Nanti kalau malah apa ya namanya? Soalnya balik-balik sih bahasanya. Iya. Jadi untuk Mas Viva itu kan waktu kuliah Mas. Kalau sekarang itu gimana Mas? Apa masih tetap dijadwalkan tertulis? Iya. Kalau sekarang tetap saya masih tetap punya jadwal tertulis, tapi fokusnya adalah dengan waktu dan sebagainya. Saya untuk menguatkan itu saya di sini melihat saya. Jadi saya jalan, kemudian ada pen di sini dan saya selalu bawa buku. Kalau dulu saya punya note yang kecil mungkin bukan saku gitu. Iya. Nah itu saya punya selalu bawa. Tapi karena sekarang sudah tidak terlalu sesibuk dulu, saya lebih mudah untuk bisa menghafalkan cuma beberapa tagline yang perlu saya tulis. Nah, kalau dalam masa pandemi saat ini, saya biasanya berusaha untuk mengupgrade diri juga. Jadi aktivitas-aktivitas yang sekiranya itu bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan, yang juga itu penting. Jadi bukan hanya tentang jurusan kita saja. Jadi nanti ketika untuk seminar bukan melulu tentang fisika, tapi tetap dengan koridor yang lain, mungkin tentang bagaimana mengatur aktivitas, kemudian bagaimana bahkan sekedar nutrisi itu juga penting. Jadi hal-hal yang di luar jurusan, apalagi kita jurusan yang eksak fisika yang selalu hadapan dengan hitungan. Nah, itu hal-hal di luar fisika juga penting dan menjadwalkan itu juga lebih penting. Jadi gini Mas, ngomong-ngomong apa yang mau disiapkan maba ini untuk menyikapi untuk pentingnya manajemen diri dan waktu. Gitu. Jadi apa yang perlu disiapkan? Yang disiapkan yang paling penting yang pertama adalah restoran. Itu paling. Jangan sampai kita berangkat kuliah pertama kali, jangan sampai kita berangkat kuliah yang pertama kali kita lupa dengan orang tua. Itu adalah momen yang paling penting saat kita mengawali kuliah. Entah kalau di orang Jawa ada sungkem gitu, tapi nggak tahu di tempat yang lain. Di desa saya masih seperti itu. Jadi ketika saya berangkat ke Malang, ada tradisi sungkem. Sungkem itu ya kita akan tunduk menjadi sebagainya. Itu bukan karena kita. Saya meyakini bahwa itu adalah sebuah wasilah saya. Nanti ketika kuliah, semoga dimudahkan. Orang tua itu nggak akan cuma lepas dengan doa untuk anak-anaknya. Apalagi saya adalah 7 bersaudara, jadi sangat banyak. Nah, orang tua saya itu hanya bisa mengajarkan doa. Dan yang selalu ditekankan adalah
ketika di tempat orang lain, ketika di daerah lain, daerah orang lain, jangan sampai memberatkan siapapun. Jangan sampai memberatkan siapapun. Kalau bisa justru memberikan kemanfaatan. Ketika itu diterapkan, insya Allah semuanya lancar. Ngaji, kuliah, bahkan hanya itu sepeda futsal semuanya bisa. Semuanya akan tetap berjalan dengan baik. Yang paling utama tadi itu orang tua. Yang kedua adalah persiapan apapun. Kan kita mau KKMB ya, mau KKMB. Nah, ketika KKMB semua tugas kan pasti ada. Iya. Semua tugas pasti ada, yang dikerjakan aja. Disiapkan dengan baik. Kalau ada beberapa barang yang kemudian bisa disiapkan sebelum berangkat, beberapa hari sebelumnya yang disiapkan. Dan yang paling penting adalah menyiapkan diri untuk memulai adaptasi yang benar. Entah adaptasi dalam belajar, adaptasi teman, dan sebagainya. Menjadi orang yang lebih bisa memandang orang lain dengan banyak kriteria, memandang orang lain dengan banyak sudut, banyak perspektif. Tapi tetap harus berpegang pada komitmen. Jadi jangan sampai nanti masuk kepala justru identitas dirinya hilang. Untuk jangan. Identitas diri dipakai orang lain, kebudayaan lain, daerah lain, perspektif lain itu menjadi imbuhan, menjadi tambahan, menjadi khasanah bagi kita sendiri bisa lebih berkembang. Tiga hal itu insya Allah ketika sudah dicukupi semuanya akan lancar. Nanti untuk tambahan-tambahannya pasti semua orang berbeda dan itu bukan sesuatu yang pokok, bisa ditambahkan setiap waktu. Mungkin Mas Dipak tadi bilang untuk adaptasi baru, misal adaptasi untuk pelajaran. Nah, mungkin dari SMA menuju ke kuliah itu berbeda Mas ya. Misal banyak tugasnya itu masih lebih banyak kayak gitu. Iya. Jadi kayak harus beradaptasi baru. Mungkin secara online ini harus tetap Iya. ya. Lebih banyak. Iya. Jadi ngomong daring ya Mas, ini mungkin juga sekarang informasi untuk apa itu bagaimana cara mengontrol banyaknya tugas jadi kayak gitu, itu harus gimana gitu Mas? Kalau dalam menyikapinya tugas, biasanya ketika mahasiswa baru di awal-awal itu tugasnya memang lebih banyak dibandingkan tugas semester selanjutnya. Tadi saya menyadari bahwa tugas-tugas ketika mahasiswa baru itu justru bisa diselesaikan lebih cepat. Jadi memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan nanti mungkin semester 4, semester 5 itu jumlahnya lebih banyak. Bahkan kayak kalau kita masuk kelas itu pasti nanti keluar dapat tugas. Pasti. Nah, tapi antisipasinya adalah karena ketika mahasiswa baru itu juga jumlah waktunya masih lebih banyak. Konsistensikan waktu untuk kemudian mengerjakan itu. Seberapa lama kita bisa mengerjakan itu berbeda-beda tiap orang. Boleh jadi saya bisa mengerjakan itu 3 jam, tapi boleh jadi orang lain bisa mengerjakan dalam 1 jam. Ya sudah, 1 jam itu ya dimaksimalkan dengan bulan, nggak boleh ada aktivitas yang lain. Nah, banyaknya tugas itu juga menggembleng diri kita sendiri. Yang mungkin dulu SMA kita jamnya jam 7 sampai jam 3 sore. Iya. Jam 7 sampai 3 sore. Di sekolah terus. Kemudian itu tugas tetap banyak tapi kayaknya bisa happy aja. Ini biasanya kayaknya seperti itu. Sedangkan ketika kuliah, mindset yang kemudian dibawa biasanya, oh enak ya kalau kuliah itu cuma kuliah sehari cuma 2 jam, 3 jam, atau bahkan mentok 5 jam, berangkat pagi, siang udah pulang, nggak terlalu padat dengan SMA. Tapi secara jumlah tugas justru lebih banyak dan akan berpikir kok kayaknya lebih berat. Iya. Tapi justru waktunya itu justru lebih sedikit. Itu lagi. Jadi konsistensi waktu itu tetap penting. Jadi jumlah tugasnya tetap seperti itu. Ya oke dijalani. Itu juga menjadi sebuah gemblengan untuk diri kita sendiri. Waktunya seberapa lama ya kita tentukan sendiri. Jadi awal menjadi mahasiswa itu adalah menjadi hal yang Jadi mungkin itu Mas ya, tambahan wawasan untuk para dari maba yang biasanya belum tahu bagaimana kuliah secara yang baru gitu. Jadi mungkin ada beberapa closing statement dari Mas Dipak. closing statement, saya bukan orang yang sangat bijak. Saya bukan orang yang sangat bijak dalam
menyampaikan hal-hal atau kata-kata yang sangat memotivasi. Cuman satu hal yang selalu ditekankan, baik ketika saya dulu ketika di rumah, di pondok, di pesantren atau di manapun, bahkan termasuk di perkuliahan, ilmu itu tidak didapatkan dengan hanya pintar, tapi ilmu itu didapatkan dengan ketekunan, khidmat, dan juga kebermanfaatan. Ketika hal itu bisa adik-adik dapatkan, insya Allah masa depan itu akan sudah ada yang nanti. Waktu masa depan bukan milik kita, tapi itu sudah menjadi tugas, menjadi kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kalian nggak perlu khawatir, dan itu sudah disiapkan khusus hanya untuk kalian. Terima kasih. Jadi itu Mas, semoga bermanfaat untuk adik-adik dan tentunya kita semua. Mungkin sebelum mengakhiri boleh kita jaga dulu ya. Iya. Saya sekarang jaganya yang fisika Mas, fisika nukleon. Oh iya. Pasti udah tahu aja. Ini kayak 2 tahun ini lalu saya gitu. Tapi ini ada tambahan. Oh ada tambahan. Oke. Setelah fisika itu ada osilasi Boyce ya. Osilasi Boyce. Oke. Gimana tangannya ada? Gini. Oh, Boyce-nya gini Mas. Gini. Iya, Boyce. Mungkin dari mungkin aja. Iya. Fisika nuklear. Osilasi Boyce. Terima kasih banyak. Mungkin sekian untuk podcast kali ini. Saya ingatkan untuk para maba untuk membuat resume atau rangkuman dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.